Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pedi? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk menjalankan hari-hari dan aktivitas kita, terutama pada saat pandemi sekarang ini. Video kali ini saya ingin berbagi cara membuat bonsai dari bahan putri malu yang kebetulan akhir-akhir ini sedang populer di media sosial, terutama bonsai yang dibuat oleh teman atau rekan kita yang ada di Lampung. Jadi cukup populer. Pagi ini saya mendapatkan bahan bonsai ini yang kebetulan di sekitar tempat tinggal saya cukup banyak, dan saya hanya mengambil satu yang saya pilih, yang besar. Pertama-tama seperti biasanya, kita bersihkan dulu dahan dan ranting yang tidak kita pakai. Berikutnya, kita juga melakukan pemangkasan di bagian akar supaya mudah dalam meletakkan atau memposisikannya di dalam pot. Kita buang sesuai dengan keinginan atau yang tidak diperlukan. Kita potong saja di bagian-bagian yang tidak penting. Dan yang perlu diperhatikan, kita perhatikan apakah di bagian akar-akar tersebut ada akar-akar yang kecil. Nah, sebisa mungkin akar-akar kecil itu tidak kita buang atau kita memotongnya lebih dari akar kecil tersebut. Kemungkinan untuk tumbuh itu sangat besar. Ya, seperti inilah hasilnya setelah dipangkas bagian dahan dan rantingnya dan juga akarnya. Cukup besar bukan? Jadi bonggolnya kebetulan sudah lebih besar daripada jempol tangan saya. Berikutnya kita akan melakukan pencucian. Jadi kita cuci sampai bersih dan kita sikat juga nanti dengan menggunakan sikat kain. Tujuannya seperti pada tanaman-tanaman bonsai yang lain, supaya akar-akar muda itu cepat tumbuh, juga tunas-tunas barunya juga cepat muncul, sehingga kemungkinan untuk berhasil itu cukup besar. Kita sikat sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar semua yang ada pada bagian akar terutama, dan pada bagian batang juga, tanah maupun sampah-sampahnya semuanya benar-benar sudah bersih. Kalau sudah benar-benar bersih, jadi terakhir nanti kita siram dengan menggunakan air bersih. Tujuannya supaya sampah-sampah yang masih menempel atau tanah-tanah yang masih menempel itu semuanya hilang. Langkah berikutnya setelah selesai kita cuci, kita menyiapkan wadah. Bisa menggunakan pot atau
wadah-wadah yang lain. Kebetulan saya di sini menggunakan mangkok bekas yang terbuat dari seng dan kebetulan sudah bolong atau rusak. Jadi saya tambah lagi bolongannya supaya air itu tidak mengendap. Di sini saya menggunakan tanah subur. Jadi saya rasa tanah apapun bisa digunakan untuk tanaman putri malu ini, karena seperti yang kita ketahui bersama, tanaman putri malu tumbuh di mana saja, atau boleh dikatakan dia tidak cerewet untuk tanahnya. Kebetulan saya di sini menggunakan tanah subur, ya kemungkinan cocok untuk media tanam putri malu. Kita posisikan batangnya sesuai dengan keinginan dan bentuk dari batang yang kita dapatkan. Kebetulan di sini saya memposisikannya agak sedikit miring dengan tujuan ya supaya nanti jadinya juga bentuknya atau posisinya seperti itu. Dan kebetulan batang yang saya dapat juga bagusnya diposisikan miring, tidak tegak. Karena kalau tegak sepertinya agak kurang pas. Kemudian dari segi akarnya juga kebetulan akarnya itu tidak merata. Artinya banyak di salah satu sisi. Dan memang tadi pada saat saya mengambil di alam itu memang posisinya atau bentuknya itu memang miring, bukan pada posisi tegak. Dan kebetulan tadi tidak sempat saya rekam karena saya buru-buru dan juga tidak menyiapkan kameranya. Jadi saya kira cukup sulit. Awalnya saya iseng-iseng, kemudian saya lihat ada yang bagus, kemudian saya ambil dan ternyata cukup mudah mengambilnya. Ya kita ratakan teman-teman, jadi supaya akarnya tidak goyang atau semuanya rata, maka kita ratakan dan sambil ditekan-tekan dengan menggunakan jari, dengan tujuan supaya nanti pada saat kita simpan, tanaman ini tidak goyang atau tidak mudah bergerak, sehingga kemungkinan untuk akar-akar mudanya untuk tumbuh itu baik dan cepat. Ya, seperti inilah hasilnya setelah kita ratakan dan kita penuhkan. Kita tekan terus hingga hasilnya nanti akan baik. Sekian video saya kali ini. Untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, supaya saya bisa terus membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.